ke-26 sampai yang ke-35. Hakim-Hakim pasal 20 ayat 26 hingga ayat ke-35. Mari kita baca bergantian ayat firman Tuhan. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan Pinehas bin Eliaser bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Atau haruskah kami menghentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Pada hari ketiga majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya melawan Gibea seperti yang sudah-sudah. Orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula. Tetapi orang-orang Israel telah bersepakat lebih dahulu, marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel kembali ke kotanya dan mengatur barisannya di bawah Tuhan. Sedang orang Israel yang menghadap itu juga keluar dari tempatnya, yakni tempat berdoa dekat Gibea. Dan sampai di depan Gibea sebanyak 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat, tetapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, dan saudara bisa baca kejadian ini itu dari pasalnya yang ke-19. Saudara-saudara akan melihat cerita ini secara lengkap, ya, secara lengkap saudara-saudara akan melihatnya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, cerita ini dimulai, saya hanya mengulang saja dari ayat-ayat firman Tuhan yang ada ya. Yaitu ada sebuah cerita tentang seorang Lewi atau suku Yehuda Lewi itu pergi ke Gibea. Dia di sana membawa, singkat ceritanya saja, saya sudah bisa baca dari pasal 19, bahwa dia itu membawa seorang istri. Memang istrinya ini adalah seorang yang boleh katakan mantan, ya, yang tidak baik, ya, perempuan yang tidak baik, mantan, ya, yang tidak bagus.
membawa istrinya ini. Kemudian waktu sampai di sana, orang-orang di sana ada kelompok orang yang ya mungkin adalah orang-orang yang punya seks yang apa ya gitu ya, yang nggak benar gitu ya, laki-laki dan laki-laki gitu ya. Dan mereka mencoba, mereka mau mengambil orang ini karena mereka kan itu dia kan tamu ya, Lewi, orang Lewi sama istrinya. Tapi akhirnya dalam cerita ini tidak jadi, suaminya di apa-apain oleh orang-orang Gibea. Tetapi sebaliknya istrinya yang diperkosa sepanjang malam, diperkosa dan dipermainkan. Dan setelah itu akhirnya perempuan ini pulang, sudah menjelang pagi, pulang ke rumah atau tempat mereka menginap. Dan singkat cerita, rupanya perempuan ini menghembuskan nafas terakhir di depan pintu rumah itu. Ini membuat sakit hati orang Lewi. Akhirnya sang Lewi ini memotong atau mutilasi mayat daripada istrinya. Setelah dimutilasi, akhirnya dibagi-bagikan, disebarkan ke suku-suku Israel yang ada pada waktu itu. Ya, jadi dikirim kepada suku-suku Israel. Untuk apa? Untuk memberitahukan bahwa telah terjadi sebuah kejahatan terhadap perempuan ini atau istri Lewi. Akhirnya ketika suku-suku Israel menerima kiriman berupa jasad yang sudah dipotong-potong ini, mungkin ada yang dapat kakinya, ada yang dapat kepalanya, ada yang dapat tangannya dan seterusnya. Akhirnya mereka berkumpul. Lalu mereka bertanya kepada bapak dari suku Lewi, apa yang sedang terjadi? Lalu suku Lewi ini pun mencerita ulang bagaimana istrinya perkosa, akhirnya sampai mati oleh orang-orang Gibea atau suku Benyamin ini. Gibea ini bagian dari Benyamin, ya, di kota Benyamin. Akhirnya diminta keadilan. Apa yang harus dilakukan? Orang Israel marah besar karena dari kota Gibea ini, yang notabene suku Benyamin ini telah melakukan dosa yang besar bagi mereka, karena orang Israel kan sangat menjunjung martabat, sangat membenci perzinahan. Bahkan orang berzina saja tangkapan bisa dirajam dengan batu, ya, sampai mati. Apalagi ini diperkosa sampai mati, dipermainkan sampai mati. Jadi marah orang-orang Israel. Dan akhirnya ada terjadi. Orang Israel berkumpul, lalu mereka menulis surat
kepada suku Benyamin ini, supaya suku Benyamin ini menyerahkan orang-orang yang telah berbuat dosa, yang telah memperkosa sampai mati. Jadi diminta supaya diserahkan. Kalau enggak, bahaya. Tapi ketika disampaikan kepada suku Benyamin, rupanya suku Benyamin ini tidak mau mendengarkan apa permintaan dari orang-orang Israel ini, saudara mereka. Karena suku Benyamin ini bagian dari Israel sebenarnya, saudara mereka. Mereka berkeras, tidak mau menyerahkan akan pemerkosa-pemerkosa, orang-orang yang jahat itu, yang telah berbuat dosa. Ya. Akhirnya yang terjadi, umat Israel marah dan umat Israel mau memerangi akan suku Benyamin. Ya, suku Benyamin tidak takut. Rupanya suku Benyamin juga mempersiapkan diri untuk berperang melawan suku Israel atau bangsa Israel. Jadi terjadilah semacam perang saudara. Perang saudara. Sebenarnya perang ini tidak seimbang sih kalau kita mau lihat dari jumlah. Dari sisi jumlah tidak seimbang. Kenapa? Suku Benyamin lebih sedikit jumlah. Bukan lebih sedikit, sedikit jauh. Mereka hanya mempunyai 26.000 saja. Sedangkan Israel kalau dikumpulkan tentaranya ada 400.000. Jadi jauh. Tapi kok suku Benyamin ini berani-beraninya melawan Israel ya? Padahal mereka hanya sedikit saja. Rupanya suku Benyamin ini walaupun sedikit, lebih sedikit, tapi mereka memiliki tentara-tentara yang pinter perang, jago perang. Ya, jago perang. Rupanya di daerah Gibea itu adalah banyak orang-orang kidal, ya. Orang-orang yang ahli menembak umban atau ketepelnya itu. Ya, kalau zaman dulu kan seperti itu, umban yang diputer-puter itu. Itu kalau mereka nembak itu pasti kena dulu. Jadi pendekar lah istilahnya. Ya, bukan pendek kekar ya. Tapi memang pendekar hebat, gitu. Hebat berkelahi. Nah, ini terbukti nanti kita lihat peperangan mereka ya. Ya. Akhirnya singkat cerita kita melihat terjadilah perang saudara. Terjadilah perang saudara gara-gara seorang perempuan diperkosa sampai mati. Lalu penjahat-penjahatnya tidak mau menyerahkan diri oleh suku Benyamin. Akhirnya terjadilah namanya perang saudara. Dan hari ini kita mau belajar dari peristiwa perang saudara ini dengan tema tidak menyerah. Tidak menyerah. Mengapa? Mari kita melihat peristiwa jalannya perang saudara. Rupanya umat Israel mempunyai 400.000 tentara.
lalu mau menyerang akan Gibea, kota itu, di mana suku Benyamin ada juga di situ. Dan terjadilah berhadap-hadapan, dikepunglah kota itu. Lalu sebelum berperang, umat Israel ini bertanya dulu sama Tuhan. Ya. Mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bolehkah kami menyerang? Bolehkah kami maju? Lalu bertanya lagi, suku mana yang pertama kali boleh maju? Mungkin ini ya suku Israel pikir, kan ini Benyamin ini kan gak banyak kan, ya kayak satu suku yang lain aja bisa lah gitu kan. Nah, lalu disuruhlah suku Yehuda untuk maju pertama kali melawan suku Benyamin ini. Ya. Akhirnya singkat cerita terjadilah perang antara suku Benyamin dengan suku Israel. Perang terjadi. Tapi mungkin kita pikir, ini kan sudah tanya sama Tuhan kan? Sebelum perang kan sudah tanya sama Tuhan. Tuhan, bolehkah kami maju? Bolehkah kami maju? Dan bolehkah dan suku mana yang harus maju duluan? Tuhan sudah menjawab, boleh. Tuhan sudah menjawab bahwa suku Yehuda yang maju duluan. Tentu di dalam konsep kita kemungkinan Israel akan menang, karena Tuhan sudah setuju. Tuhan bahkan suruh Yehuda yang maju duluan. Ini kan sesuai dengan kehendak Tuhan kan? Sesuai dengan maunya Tuhan kan? Gitu. Tapi kita melihat di sini aneh bin ajaib, suku Israel kalah perang. Saudara-saudara, di babak pertama ini mereka kalah perang, padahal Tuhan sudah setuju. Tuhan yang beri perintah supaya suku Yehuda yang pergi duluan. Mereka sudah bertanya pada Tuhan, dan Tuhan sudah menjawab mereka. Tapi di babak pertama ini akhirnya Israel kalah. Tidak tahu penyebabnya apa. Alkitab tidak mencatat dengan rinci mengapa Israel kalah. Bahkan tidak tanggung-tanggung, 22.000 tentara Israel mati terbunuh. Luar biasa sekali. Kekalahan yang sangat fatal. Kekalahan yang sangat membuat hati sedih umat Israel. Bayangin, ini sudah tanya sama Tuhan. Tuhan sudah bicara, tapi ketika berperang kalah dan tidak tahu apa masalahnya. Kalau waktu Yosua merebut tanah Ai atau kota Ai dan umat Israel kalah, wajar, ada penyebabnya, yaitu si Akan yang mencuri. Ada dosa yang dilanggar umat Israel. Tapi ini nggak ada. Nggak ada angin, nggak ada sebabnya. Apa sebabnya? Nggak tahu. Ya. Tapi
mereka kalah. Karena jumlah mereka lebih besar, tapi mereka kalah. Aneh kan? Inilah kehendak Tuhan. Nah, saudara, kadang-kadang kita juga tidak tahu mengapa kita mengalami persoalan hidup ini. Mengapa saya harus mengalami bencana ini? Mengapa saya harus kalah? Mengapa saya harus mengalami masalah ini, masalah itu? Dan mungkin kita sebagai anak-anak muda kadang-kadang kita berpikir, kenapa saya harus memiliki keluarga yang begini dan begitu? Kenapa keluarga saya harus begini dan begitu? Kenapa saya harus lahir di dalam keluarga yang seperti begini? Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Mengapa? Why? Atau kita sudah berjalan dalam seluruh kehendak Tuhan, seluruh rencana Tuhan, tapi kenapa saya harus mengalami masalah demi masalah seperti begini? Sepertinya saya gagal dan gagal. Seperti mungkin terjadi. Umat Israel mengalami kegagalan, kalah perang, memalukan sekali. Mereka 400.000. Lalu si Benyamin itu hanya 26.000 lebih. Tapi kalah. Bukan hanya kalah terusir, tapi kalah dibunuh sampai 22.000. Bayangin. 22.000 mati konyol. Kena bunuh sama suku Benyamin ini. Bayangin. Tapi sekali lagi, tema kita tidak menyerah. Amin. Beri semangat dulu. Inilah umat Israel punya semangat tidak menyerah. Sudah kalah satu kali nih. Bahkan mati banyak ini. Akhirnya mereka ngumpul kembali dari cerai-berai, melarikan diri, akhirnya ngumpul lagi. Umat Israel ngumpul lagi. Di dalam mengumpul ini mereka menangis di hadapan Tuhan. Mereka menangis. Kalau kita menangis biasa berapa lama? Ada yang nangis di sini? Ada pernah nangis? Nah, masih bayi biasa nangis sebentar lah. Nah, paling ya 15 menit. Udah diam kan? Dikasih kalau atau sakit, lalu dipopok sama itu kan. Nah, paling setengah jam lah nangis ya. 1 jam paling lama gitu kan. Tapi umat Israel nangisnya itu, kalau sudah baca sendiri nanti, itu 1 hari. Dari pagi sampai petang. Kita mencatat dari pagi sampai petang. Di hadapan Tuhan. Bukan nangisnya itu di rumah, tapi nangisnya di hadapan Tuhan. Saking sedihnya mereka itu. Mereka juga tidak mengerti mengapa Tuhan biarkan mereka kalah. Mereka menangis di hadapan Tuhan, berteriak di hadapan Tuhan, sedih di hadapan Tuhan. Sampai dari pagi sampai petang mereka menangis dan menangis di hadapan Tuhan. Apakah setelah itu mereka sudahlah menyerah saja? Tidak menyerah.
Amin. Mereka tidak menyerah. Selesai mereka menangis dari pagi sampai petang. Akhirnya apa terjadi? Mereka tanya lagi sama Tuhan. Tuhan, apakah besok kami akan berperang lagi melawan suku Benyamin ini, saudara kami? Oh, Tuhan bilang oke. Besok kalian berperang lagi lawan mereka. Wow. Mungkin di dalam pikiran kita besok pasti mereka menang, betul? Betul? Ini kan sudah tanya sama Tuhan, loh. Tanya, loh. Dan Tuhan bilang besok perang lagi. Udah itu mereka menangis di hadapan Tuhan. Mungkin mereka menyesal, mungkin mereka bertobat, mungkin mereka apa gitu. Mungkin mereka minta kekuatan dari Tuhan, minta petunjuk Tuhan bagaimana berperang dan sebagainya. Dan pokoknya mereka menangis di sini, berteriak di hadapan Tuhan, bersorak, berseru di hadapan Tuhan. Begitu luar biasa. Kalau orang nangis dari pagi sampai petang, kira-kira matanya kayak apa? Ya, kayak apa matanya? Bengkak. Nangis sejam aja mata mungkin sudah bisa bengkak ya. Apalagi ini nangis dari pagi sampai petang. Umat Israel pasti bengkak-bengkak matanya kan? Nah, besok hari mereka perang lagi lawan itu tentara Gibea ini dan suku Benyamin. Mungkin mereka punya semangat, besok pasti menang. Mungkin dengan mereka berperang dengan mata yang bengkak-bengkak, kan Tuhan pasti akan memberkati. Betul tak? Kan sudah berseru nih dengan Tuhan, sudah nangis nih di hadapan Tuhan, sudah berteriak nih. Kira-kira besok mereka menang atau kalah? Menang atau kalah? Menang? Menang atau kalah? Siapa yang tahu? Kalian tahu, angkat tangan. Menang atau kalah? Aling tahu? Hah? Nah, kalah. Mereka besoknya lawan itu si Benyamin, suku Benyamin dan Gibea itu kalah. Bayangin, ini sudah nangis, ini sudah berseru dari pagi sampai petang. Besoknya menurut logika pasti menang, betul tak? Tapi kalah lagi. Kalah lagi. Dan bukan hanya kalah, tapi yang terbunuh 18.000 orang. Bayangin, yang pertama 22.000, yang kedua 18.000 mati. Bayangin betapa luar biasanya terjadi. Habis mereka. Nah, kalau itu terjadi dengan kita, apa yang terjadi? Masih mau perang lagi? Kira-kira perang lagi nggak? Masih mau lawan lagi nggak? Sudah 2 kali kalah, bahkan mati banyak, musuh terlalu kuat, walaupun mereka sedikit, mereka pandai kelahi, pinter punya, gitu. Mau kelahi lagi, mau lawan lagi, Jason gimana? Mau lagi? Kalau lawan ahli kungfu mau? Dan ini jelas-jelas dia
ahli kungfu atau ya sudah bannya itu ban apa? Ban hitam gitu kan. Kita ini ban putih aja nggak ada gitu kan. Kira-kira bisa menang nggak lawan dia? Dia udah ban hitam, kita ban putih aja nggak ada. Iya kan? Kira-kira bisa menang nggak? Ban apa? Ban serak ya? Hah? Ban apa? Sabuk bukan ban. Iya. Ya, ban itu nama lain dari sabuk. Ini nggak pernah masuk dunia persilatan. Nama lain dari sabuk itu ban. Ngerti tak? Kok om tahu? Ya om dulu masuk situ. Yang ngerti lah. Kan gitu. Nah, nggak ngerti ya percuma masuk kan. Bodoh amat kan. Nah, kembali ke situ kita lihat. Lupakan ban. Jadi ini sudah kalah 2 kali. Kira-kira masih mau berangkat? Umat Israel. Kira-kira mau nggak? Mau nggak? Mau nggak lagi perang? Ini korbanin loh. Ini bukan main-main loh. Kalau main badminton kalah 2 kali nggak apa-apa. 10 kali itu enggak apa-apa. Betul enggak? Kali. Tapi ini perang loh. Ini taruhan nyawa loh. Bayangin, pertama 22.000. Yang kedua 18.000. Habis. Mana? Tapi kali lagi tema kita tidak apa? Tidak apa? Tidak beri semangat dong. Kali ketiga memang umat Israel tidak menyerah. Mereka datang lagi di hadapan Tuhan. Mungkin dengan hati yang hancur, dengan iman yang sudah hancur, dengan harapan yang sudah hancur, tapi mereka tetap datang sama Tuhan. Amin. Amin. Mereka tetap datang sama Tuhan. Lalu apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan? Mereka berpuasa di hadapan Tuhan. Mereka berpuasa di hadapan Tuhan. 1 hari mereka berpuasa di hadapan Tuhan. Setelah itu mereka membakar korban bakaran. Setelah itu mereka membakar korban keselamatan, mempersembahkannya kepada Tuhan. Lalu mereka melibatkan imam yang ada saat itu, Pinehas. Dan setelah selesai tindakan rohani yang mereka lakukan, sekali lagi mereka tanya sama Tuhan. Amin. Sudah berapa kali mereka tanya sama Tuhan? Berapa kali? Ini kali ketiga mereka tanya sama Tuhan. Tuhan, apakah besok kami harus lagi berperang melawan saudara kami, suku Benyamin ini? Ketika kali ketiga Tuhan menjawab mereka. Tuhan berkata, besok kalian perang dan saya akan menyerahkan mereka
ke dalam tangan. Amin. Tuhan menjanjikan itu sudah sama mereka. Dan ini menjadi rekomendasi yang sangat hebat bagi umat Israel. Sehingga besok betul mereka pergi berperang seperti yang sudah. Jadi tidak ada taktik-taktik yang terlalu hebat, tidak ada. Tapi kita tahu akhirnya tingkat cerita kali ketiga ini Tuhan menyerahkan Benjamin ini dikalah. 25.000 orang suku Benjamin, tentara Benjamin, akhirnya dimatikan. Luar biasa. Kali ketiga terjadi kemenangan. Amin. Amin. Apa kita mau menyerah? Apakah kita punya semangat berjuang? Amin. Disitulah kemenangan. Beri semangat dulu. Israel tidak menyerah dan akhirnya mereka mencapai kemenangan. 3 kali mereka bertanya sama Tuhan. 3 kali juga Tuhan memberi jawaban sama mereka. Tapi akhirnya jawaban terakhir adalah kemenangan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit.